إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واشرح لي صدري بجاه النبي وصحبه. Masih kita menyempurnakan hadis yang nomor 15 dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orangnya yang mengaku iman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia ngomong yang baik, kalau tak bisa diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa orangnya mengaku iman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa orang yang mengaku iman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Kita teruskan sedikit tentang memuliakan tetangga. Tetangga ini harus kita muliakan sampai bagaimana Nabi mengatakan, saya khawatir karena Jibril terus menerus berwasiat kepada saya untuk baik sama tetangga. Saya khawatir kalau tetangga masuk sebagai ahli waris. Maksudnya kenapa? Saking bagaimana Jibril terus berwasiat kepada saya untuk supaya baik kepada tetangga. Maka daripada itu, perhatikan ini. Ada 10 golongan yang dikatakan dia termasuk orang yang keras hatinya. Kalau bahasa kita amelan, minal jafa. Siapa itu? Di antaranya rajulun yad'u li nafsi, seorang lelaki yang dia suka doakan untuk dirinya, namun gak mau doakan kepada kedua orang tuanya, dan juga gak mau doakan kepada kaum muslimin wal muslimat. Ini orang kerasnya, wong angelan. Kemudian yang kedua, rajulun yata'allamul Qur'an wa la yaqra' minhu fi yawmi ahaya. Ada orang dia sudah bisa baca Quran, tapi dalam sehari enggak pernah membaca ayat atau baca ayatnya kurang dari 100 ayat. Berarti kalau bisa kita sehari jangan sampai enggak baca Quran ya. Entah itu Yasin, entah itu surat Waqiah, atau yang lainnya. Dikatakan liyajlua al-basar,
Ada 4 perkara itu bisa memperkuat pandangan mata. Apa itu? Di antaranya mata memandang kepada Al-Quran. Yang kedua, mata memandang orang tua dengan perasaan senang. Yang ketiga, mata memandang kepada Ka'bah kalau Anda di depan Ka'bah. Yang keempat, mata memandang kehijau-hijauan. Itu semuanya akan memperkuat daripada mata. Berarti dari sini kalau ada orang belajar ayat Al-Quran, dia bisa ngaji, tapi sehari nggak pernah ngaji sama sekali, atau ngaji kurang dari 100 ayat. Ini termasuk orang atos nih. Ya, walau mungkin 1 muka, 2 muka, bagaimana kita kondisikan dalam sehari itu kita bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang termasuk keras lagi, rajulun dakhalal masjid wa kharat wa lam yusalli raka'atain. Ada orang masuk masjid dan kemudian dia keluar lagi dari masjid tanpa sholat 2 rakaat. Wong atos sih ya. Kalau masuk masjid sholat. Nabi mengatakan, "Idza dakhal ahadukum al-masjida fala yajlisanna hatta tusalli rak'atain aw kama qala." Di saat engkau masuk masjid, usahakan ya jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kenapa? Masjid itu rumahnya Allah. Sholat 2 rakaat itu namanya tahiyatul sholat apa? Tahiyatul masjid. Itu sebagai bentuk al-hurmah wat tahiyah, bentuk hormat ketika Anda masuk di rumah yang suci, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda masuk masjid berarti Anda ziarah kepada Allah. Yang Anda ziarahi Rabbul Alamin, pemilik semesta alam, wa haqqul mazur, maka hak yang Anda ziarahi senantiasa akan memuliakan kepada yang berziarah kepadanya. Tadi sama Nabi dimotivasi, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Loh, saya mau sholat tahiyatul masjid, masjidnya udah iqamah, bagaimana? Kalau masjidnya udah iqamah, ya gabung aja langsung Anda sholat berjamaah. Terus tahiyatul masjidnya bisa Anda gabungkan ke situ. Loh, kalau saya tahiyatul masjid, kemudian saya sholat qabliyah, nanti ketinggalan sholat jamaah. Ya berarti Anda sholat qabliyah, tahiyatul masjidnya bisa digabungkan. Karena ulama fikih mengatakan tahiyatul masjid termasuk sholat sunnah yang bisa indirat masuk ke sholat sunnah yang lain. Sehingga dari sini para ulama dari hadis tersebut menyimpulkan Nabi berkata seperti tadi, tujuannya adalah al-hormah. Kalau terpaksa nggak bisa hormat dengan sholat 2 rakaat karena mungkin ada banyak orang, nggak ada tempat sebagainya, langsung duduk tapi diganti dengan baca baqiyatus salihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Kalau masuk masjid terpaksa nggak bisa sholat 2 rakaat. Makanya kata beliau, Al-Sayyidina Sufyan Tsauri, ada 10 orang yang termasuk keras hatinya, angelan masuk masjid, ya kemudian keluar tanpa ada sholat 2 rakaat. Ini mungkin terjadi banyak akhir zaman kadang-kadang ya. Ada masjid bagus megah, masuk cuma untuk selfie, paham di sini? Masuk cuma untuk apa? Selfie. Ini anak di masjid mewah ini. Masjid apa ini? Namira ya. Anak di masjid ini, Suf, bulan, anak hadar masjid. Bukan niat ta'zim kepada masjid. Ya ta'ajab hanya dengan bangunannya saja. Nah, perhatikan di sini.
Kemudian yang keempat, rajulun yamuru 'alal maqabir wa lam yusallim 'ala aliha. Ada orang lewat jalan melewati kuburan, namun dia tidak meluk salam kepada keluarga ahli kubur. Nabi itu ngajarin sama kita, Pak, adab ziarah. Ziarah kubur ada adabnya. Di antaranya bahasa salam. Assalamu alayka ya ahlal kubur. Atakum ma tu'adun wa insyaallah bikum lahikum. Salam untuk kalian wahai ahlul kubur. Atakum ma tu'adun. Bukankah datang kepada kamu apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian? Waqad jifu. Ahli kubur udah jadi bangkai. Perhatikan, ada satu riwayat. Nabi setelah peperangan daripada perang Uhud, perang Badar, Nabi melihat bangkai-bangkainya orang-orang kafir. Ada Abu Jahal ila akhir. Nabi mengatakan, "Gimana? Ya, gimana wahai bangkai-bangkai ini? Kau telah menemukan apa yang Allah janjikan sama kamu? Aku juga telah menemukan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada aku." Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, hal takallamun? Apakah Anda ngomong sementara dia udah jadi bangkai?" Maka kata Nabi, "Wallah walladzi nafsi biyadihi ma antum bi asma lima aqulu minhum." Demi zat yang nyawaku ada pada genggamannya, engkau wahai Umar bukan berarti lebih mendengarkan apa yang aku ucapkan daripada mereka. Ini orang kafir bisa mendengar. Wakaf kalau dia adalah orang mukmin. Makanya kalau lewat ahli kubur baca salam, assalamualaikum ya ahli kubur. Ya, atau mungkin doakan, Allahumma ighfir li ahli maqabir muslimin. Ya Rabb, ampuni kepada ini kubur-kuburan orang Islam. Baik. Kemudian rajulun dakhala al-Madinah fi yaumil Jum'ah, summa kharaja wa yusalli al-Jum'ah. Demikian ada orang masuk ke sebuah kota di hari Jumat, kemudian dia keluar tanpa sholat Jumat. Jangan, hati-hati ya tentang hari Jumat. Jangan mengadakan safar untuk keluar kota hari Jumat kalau dimungkinkan Anda nggak bisa sholat Jumat. Kecuali safar Anda berangkat mungkin sebelum subuh, udah malamnya. Ya, contoh hari Jumat Anda berangkat kemana? Taruh misal ke Jakarta, naik kereta, berangkat jam 9 pagi sehingga jam 12 atau waktu zuhur, waktu hari Jumat Anda di tengah kereta. Jangan, hati-hati, hindari. Jangan sampai Anda meninggalkan Jumat. Kalau Anda mau insya'us safar, memunculkan daripada safar dan berangkat Anda sudah paginya, ya, kecuali mungkin malamnya, hati-hati, jangan sampai tidak bisa mengerjakan sholat Jumat. Sholat Jumat itu hukum berjamaahnya adalah fardhu ain. Kecuali musafir, dilihat safarnya dulu. Ente aneh, pagi baru safar. Kalau malam mungkin, atau mungkin Anda posisi di luar kota, di luar pulau, lain lagi nih. Jangan sampai tinggalkan sholat Jumat. Man taraka salasa Jumat min ghairi udrin. Siapa orang yang kata Nabi meninggalkan 3 Jumat berturut-turut tanpa ada udzur, Allah akan menutup hatinya. Waliyatubillah min dzalik. Kemudian rajulun nazala fi mahallatih. Rajulun alim wa lam yata'allam min syai'in al-'alim. Termasuk orang keras. Ada orang alim datang ke desanya. Ada orang berilmu datang ke desanya. Namun dia tidak segera datang berangkat untuk cari ilmunya. Ini termasuk orang keras. Kalau ada orang alim, ambil ilmunya. Al-ulama warasatul anbiya. Orang alim itu sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW. Lihat sampai bagaimana Nabi berkata, "Man zara aliman faka'annama zarani." Siapa orangnya yang datang berziarah kepada orang alim, seakan-akan dia datang dan ziarah kepada aku. Man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa orangnya yang salaman
dengan orang alim seakan-akan dia salaman dengan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man jalasa aliman faka'annama jalasani. Yang siapa orangnya duduk dengan orang alim seakan-akan dia duduk dengan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man jalasani ajlasahullah ma'i yaumal qiyamati fil jannah. Siapa orangnya yang duduk bersama aku, kata Nabi Muhammad, maka dia akan didudukkan oleh Allah besok di hari kiamat dengan aku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang alim, ambil ilmunya. Jangan kalau ada orang alim cuma tanya pripun ampre rezeki kula lancar, jangan seperti itu aja ya. Jangan cuma rezeki saja, ambil ilmunya. Dia pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak ya tentang bagaimana motivasi kita untuk bagaimana belajar kepada orang alim. Sampai dikatakan itu dalam satu hadis tentang bagaimana kalau kita tidak mau duduk sama orang alim. Ya, hati-hati. Tidak mau duduk sama siapa? Orang alim. Dikatakan kalau tidak mau duduk menjauhi daripada majelisnya para ulama, maka akan diuji dengan 3 hal. Hati-hati di sini. Yang nggak mau duduk sama ulama akan diuji dengan 3 hal. Apa itu? Sebentar. Redaksinya saya lupa. Yang jelas gini, siapa orangnya yang dia sudah jauh daripada ulama, maka Allah akan cabut keberkahan umur. Umurnya jadinya kurang berkah. Kemudian Allah akan cabut keberkahan rezekinya. Yang ketiga, Allah akan kirimkan kepadanya pemimpin yang zalim. Jadi di sini ya, Allah kirim kepadanya pemimpin yang zalim. Makanya benar-benar jangan sampai kita jauh dengan mereka para ulama. Ya Allah. Kalau sampai dikirim kepada kita pemimpin yang zalim, hancur sudah kita. Makanya Nabi berkata, "Alaikum bimujalasatil ulama." Hendaknya kamu sering duduk dengan para ulama. Wastima'il hukama, mendengarkan daripada ucapannya ahli-ahli hikmah. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmahnya para ulama tadi. Seperti Allah hidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Kalau tanahnya tandus, ada air hujan, langsung tumbuh suket-suketnya, rumput-rumput sebagainya. Demikian hati kita yang gersang, hati yang mati akan menjadi hidup dengan perkataan hikmah-hikmahnya para ulama. Ya,
Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dikatakan dalam satu hadis, Nabi berkata, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama. Sayati akan datang zamanun, sebuah zaman, ala ummati, kepada umatku, yafirun, di mana mereka umatku ini akan lari minal ulama'i, daripada ulama, wal fuqaha, dan juga orang-orang yang faqih. Dia nggak selera duduk sama ulama, nggak keren. Ya, duduk itu sama bos, duduk itu sama orang yang duitnya oke, sukses, ya. Sukses nih kata Fir'aun. Orang sukses sekarang sama Fir'aun tidak ada apa-apanya lah. Fir'aun 400 tahun betul nanti keringatan belas, itu ramanjing, dia pulang kelambini digawe. Kalau sama larak gok dia serai semangan. Sukses nih kata Fir'aun. Sufadeh. Nabi mengatakan akan datang kepada umatku satu zaman, mereka lari dari ulama, mereka lari daripada fuqaha, orang-orang yang faqih. Pak, Anda itu hidup pasti ada lintasan, keinginan kesana kesini, pengen buat ini, pengen buat itu, pengen membongkar ini, membongkar itu, pengen mengganti, pengen memperbarui dan sebagainya. Lintasan itu akan disaring semuanya dengan ilmu. Lintasan keinginan maju atau mundur, kalau nggak ada saringan ilmu, jadinya hancur nanti. Anda pengen membangun, Anda pengen buat ini, Anda pengen ini, pengen ini. Kalau selalu didasari dengan ilmu, maka insya Allah bagus. Anda lihat orang-orang itu duduk ba'da maghrib, duduk pagi hari berbicara. Ya apa ini enaknya? Kita buat apa rumah kita? Kita buat bagaimana? Kita seperti itu. Kalau lintasan keinginan itu kemudian tidak ada dasarnya ilmu, hancur sudah. Supaya semua keinginan terfilter dengan ilmu, jangan jauh daripada para ulama. Makanya kalau jauh daripada para ulama, Nabi berkata apa? Fayabtaliyahum, mereka akan diuji oleh Allah. Fayabtaliyahumullah bisalasi baliyah, dengan 3 bala. Orang yang jauh daripada ulama, apa itu? Ulaha yarfa'ullah al-barakata min kasbihim. Yang pertama, keberkahan pekerjaannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manjing ngalor itu nggak ada berkah. Kadang-kadang urung mari kesel terus entek. Panen searpe budal tandur, hasil panen wis habis. Utang neh. Paham dari ini? Barusan dibangun sudah rusak lagi. Kapusan wong dan sebagainya, nggak ada berkahnya. Pekerjaannya nggak ada berkah. Secara kasat mata Anda dapat duit, tapi tidak menghasilkan ketenangan, tidak menghasilkan kedamaian, tidak menghasilkan ketentraman, tidak menghasilkan kedinginan di antara keluarga Anda. Yang ada umum terus. La umum fi aqlihi wala fi qawlihi. Omongan umum untuk umum. Wis hawane sumu. Halo. Wis hawane orang sumu, orangnya sumu. Kumpul sama istrinya, omongannya perkara sumu. Melihat anaknya nyumui kabeh. Hilang keberkahannya. Ketika kita jauh daripada mereka para ulama, Allah cabut keberkahannya. Tapi orang yang dekat kepada ulama, subhanallah, ono wae, ada aja. Ya, ada perlu ini, ada aja, ini ada aja, subhanallah, ditata sama Allah. Jadinya pekerjaannya berkah. Berkah itu berkembang.
An-nama bertahap, berkembang itu namanya apa? Berkah. Kalaupun nggak berkembang secara zahir, tapi secara iman, secara semangat, dari ibadahnya ada tahapnya, berkembang. Kalau dulu cuma sholat duha, sekarang tahajud. Kalau dulu duha 2 rakaat, sekarang duha jadi 4 rakaat. Kalau dulu tambah ini. Ini kalau kita dekat dengan para ulama, pekerjaannya jadinya berkah. Masya Allah. Ingat, Allah tidak akan berikan berkah itu kalau tidak ada ketaatan. Dalam satu hadis Allah berkata kepada Bani Israel. Apa kata Allah? Idza uti'tu raditu. Kalau saya ditaati, maka saya itu aku Allah. Kalau aku Allah ditaati, maka aku akan ridho. Wa idza raditu baraktu. Kalau aku ridho, maka aku akan berikan keberkahan. Pertanyaannya, bisakah kita mentaati Allah kalau nggak ada dasar ilmu yang kita miliki? Nggak mungkin. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk apa? Ibadah. Ibadah kalau nggak ada ilmu nggak sah ibadah kita. Ya, ibadah nggak ada ilmu nggak sah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, setiap orang bi ghairi ilmin, tanpa ada dasar ilmu, ya'malu, dia beramal, dia beribadah, a'maluhu mardudatun, maka amalnya, ibadahnya ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah dari mana Anda dapat ilmu? Ya dari ulama. Anda bisa mentaati Allah karena ilmu daripada ulama. Kalau nggak ada ilmu daripada ulama, jangan-jangan Anda anggap taat, ternyata bukan taat. Jangan-jangan Anda anggap menghindari daripada larangan, ternyata malah perintah. Kalang kabut jadinya, ricuh jadinya. Makanya dalam hadis itu tadi disebutkan, idza uti'tu raditu. Aku kalau ditaati, kata Allah, aku ridho kepada kalian. Wa idza raditu baraktu. Tapi kemudian kalau aku ridho kepada kalian, aku kasih berkah kepada kamu. Jadi kerjaannya berkah semuanya. Walaisa min barakati an-nihayah. Sesungguhnya keberkahanku tidak ada ujungnya. Maknanya apa? Kalau pekerjaan Anda berkah, subhanallah, kebutuhannya banyak, ono wae, cukup ae banggaan, memadai aja. Tapi kalau nggak berkah, kelihatan hasil duit Anda wadah banyak, tapi selalu kurang dan kurang dan kurang. Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterus daripada hadis tadi, wa idza usitu ghadabtu. Kalau aku dimaksiati, kalian durhaka sama aku, maka aku marah. Wa idza ghadabtu la'antu. Kalau aku marah, aku melaknat. Wa la'nati tablughu as-sabi' minal walad. Sementara laknatku akan mengena kepada kamu dan 7 keturunan. Dalam Al-Quran disebutkan, Khidir, Allah perintahkan untuk melindungi hartanya anak yatim bersama Nabi Musa alaihissalam. Maka para ulama bertanya, apa sih amalnya anak yatim? Apa amalnya? Sampai Allah perintahkan Khidir, Nabi Musa, untuk melindungi hartanya. Dia belum amal sama sekali. Cuman apa? Al-Quran mengatakan, wa kana abuhuma sholihah. Wa kana ada abuhuma, ayahnya yatim tadi soleh. Para ahli tafsir mengatakan ayah yang keberapa? Ternyata ayah yang nomor 7. Bukan bapaknya pas, bapaknya lagi, sampai yang ke-7. Allah kalau ridho dengan orang soleh, hartanya sampai 7 keturunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti berkah.
Kalau nggak ada berkah, ya nggak dijaga sama Allah. Jangan-jangan bapaknya sukses, anaknya kiri. Waliyadzubillah min. Paham di sini ya? Bapaknya pandai beli tanah, anaknya pandai jual tanah. Saya kurang bisa. Masya Allah. Berarti jangan jauh daripada ulama, maka akan diuji sama Allah dengan 3 ujian. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan daripada pekerjaannya. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan kuasakan kepadanya pemimpin yang zalim. Dikirim kepada kamu pemimpin yang zalim. Oh, baik pajak. Iso-iso kan ngidu kan pajak bisa nih. Motor pajak, sepeda ontel pajak, sandal jepit pajak. Diperes kan. Diberikan kepada kamu pemimpin yang zalim. Bukan salahnya pemimpin mungkin, salahnya kamu dan masyarakat. Dia jauh daripada para ulama. Sampai dikatakan, mereka para raja itu hatinya ada saya. Para raja itu hatinya ada pada saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau taat kepada aku Allah, para raja ini akan saya jadikan rahmatku kepada kalian. Mereka akan saya jadikan rahmat, tidak menekan, tidak menindas kepada kamu. Jangan-jangan di saat kita diberikan pemimpin yang zalim menindas kepada kita, bukan hanya sekedar karena memang mereka bukannya orang baik, tapi kita juga tidak mau introspeksi. Kita terlalu jauh daripada Allah. Kita terlalu jauh daripada para ulama. Ya Allah, yang terakhir dikatakan orang yang jauh daripada para ulama akan diuji apa? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Waliyadzubillah min dalik. Ketika mati keluar daripada dunia tidak membawa iman. Masya Allah. Alias mati su'ul khatimah. Yang dekat sama ulama, ya jangan jauh daripada mereka. Masya Allah. Kita teruskan. Kemudian termasuk orang yang angelan atau rajulan tarafaqa walam asqulat minhuma anismi sahibi. Ada orang kenal-kenalan gitu, duduk bareng ngobrol lama tanpa ada pertanyaan tentang masalah nama. Jenengan asmoni sinten, tidak ada seperti itu. Itu termasuk orang atos ya. Jadi kalau ketemu orang baru ngomong rumahnya mana, siapa namanya, seperti itu ya. Baru ngobrol yang lain. Ojo ngomong dowo. Sopo kemang? Iyo, sopo kemang? Namanya siapa? Ya, Masya Allah. Kemudian rajulun dam rajul diafah. Seorang lelaki termasuk yang atas diundang untuk jadi tamu sebuah jamuan makan malam atau jamuan makan apapun, fa'ajabah, berkata iya namun enggak datang. Nah, kalau ini semangat kita diundang kayak gini ya. Nah, kalau nggak datang berarti atas ini ya. Walaupun ini ada jamuan, ada undangan makan-makan apa ya, tahu tempe, walau tahu tempe. Disebutkan itu walau ceker misalnya kan ya. Ya ada makanan enak nih. Ayam apa ceker ya kan. Siap. Jangan siap tapi nggak datang. Ceker undang aku. Misalnya jangan. Syabun. Habis waktunya. Isa. Sudah Isa? Jam berapa Isa? Hah? Kurang berapa menit? 2 menit. Baik. Kemudian lelaki pemuda yang menyia-nyiakan waktu mudanya tanpa belajar ilmu dan adab. Nah, ini juga orang keras ini. Pemuda yang menyia-nyiakan umurnya tanpa belajar ilmu dan adab. Asadun nasi hasratan yaumil qiyamah, paling dahsyatnya orang yang nyesel besok di hari kiamat, syabun, pemuda. Ya, pemuda
yang ada kemungkinan belajar ilmu tapi nggak belajar ilmu. Sudah pemudanya nggak belajar ilmu, tuanya nggak mau belajar lagi ya. Ini tambah nyesel lagi ya. Baik. Kemudian yang terakhir, lelaki yang kenyang sementara tetangganya lapar. Kita tadi membahas tetangga ya. Lelaki yang kenyang, tetangganya apa? Lapar, tidak mau berbagi kepada tetangga. Sebenarnya ada tetangga yang harus kita perhatikan, dan dia sangat menderita kalau kita berbuat maksiat. Siapa? Malaikat mungkar, malaikat raqib dan atid. Paham di sini? Kalau Anda tahu berbuat baik, senang, berarti Anda telah menyenangkan tetangga Anda. Tapi kalau Anda berbuat mungkar dan maksiat, susah, yahzan, berarti Anda telah menyakiti tetangga Anda. Hati-hati. So ben gede disakiti nanti ya. Hati-hati. Dah. Wallahu alam bisawab walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.